Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali di Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita bersatu hati, kita mau datang menghampiri Raja di atas segala Raja. Kita mau memberi yang terbaik, kita buka hati kita mau bersekutu dengan Dia. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Haleluya. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Engkau anugerah yang terindah, Engkau terbaik, Engkau termanis buat hidupku, Tuhan. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis. Sembah, Kau anugerah dalam hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan. Ya ralama syakata karalama syek, syakaralama syakaralama ya ralama syek. Shakaralama yaralama shekaralata karalama shakaralama shekaralamo shekata karalama she. Haleluya. Haleluya. Buat kebaikan Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di
layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kami sembah, kami muliakan Tuhan. Iralah basyande, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Beri kekuatan bagi kami, beri kemenangan. Kau Bapa yang baik, Kaulah kekuatan, Kau perisai kami, bukan berdiri. Iralah basyande, penuhi malam ini Tuhan. Beri kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Sikirala bala bara la bara la bara la bala 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 Kirala basyate, Engkaulah yang kami sembah, Kau sumber kemenangan, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Ya rala basaka barala 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 barala. Terus kami rasakan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami terus mau berjumpa dengan Engkau Tuhan, karena Engkaulah gunung batu kami dan Kaulah perisai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapa yang baik. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Hanya janji-Mu Tuhan, janji-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, kami kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, yes Tuhan, makasih Tuhan. Di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong.
Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih Engkaulah perisai dan harapanku Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan tetap berdiri Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami tahu Tuhan, Yesus yang menjadikan kekuatan buat kami Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, jumpai kami semua pada malam hari ini Tuhan, dalam mesbah doa ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan beri kekuatan bagi anak-anak-Mu dan Engkau berikan kekuatan bagi umat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah mereka mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu sendiri yang terus menjaga setiap umat-Mu Bapa. Terpujilah nama Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kita akan penuh dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Dan saya percaya pada hari ini dalam mesbah doa kita malam hari ini Tuhan akan juga memberikan hadiratnya buat kita. Sehingga kita akan mendapatkan hadirat dan apinya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita semua sebagai kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, malam hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan dalam mesbah doa. Malam hari ini saya akan beri tema judul adalah bertahan dalam proses, tentunya prosesnya dari Tuhan. Saya percaya saudara, kenapa kita sih diproses oleh Tuhan? Karena Tuhan ingin melihat kita juga berapa setianya kita dan percayanya kepada Dia. Dan kita juga pasti melihat kerjanya Allah dalam prosesnya ini. Karena saya percaya saudara, waktu kita diproses maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, yaitu apa? Janjinya. Karena dalam kitab Ibrani, ya kita baca nanti Pak Hadi akan bantu, Ibrani 10 ayat 36, ya kita baca ayat ini, Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Jadi firman ini adalah dikatakan kita harus punya ketekunan. Di dalam prosesnya Tuhan kita harus bertahan. Supaya apa? Tadi ayat yang terakhir dibujikan ini, kita akan menerima janjinya. Maka setiap kita pasti akan menerima janjinya. Ya apa itu? Artinya kemenangan. Mungkin hari ini saudara menanti, kenapa sih aku belum sembuh? Kenapa sih proyek nggak dapat? Kenapa sih orang itu diberkati? Kenapa sih orang itu mengalami kemenangan? Kenapa sih kok orang itu lebih dulu mendapatkan sukacita? Nah, mungkin Anda hari ini, loh kenapa sih saya hari ini belum kunjung sembuh? Kerja gagal, bisnis gagal lagi. Nah, saya percaya saudara, jangan pernah menyerah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan akan mengadakan satu hal yang dahsyat, yaitu apa? Janjinya akan nyata buat kita. Nah, kita siap diproses. Karena waktu kita siap diproses, kita akan melihat semua perbuatan Allah. Kenapa? Supaya kita diproses, setiap orang percaya diproses. Supaya kita serupa dengan Yesus. Nah, Yesus itu penuh kasih. Yesus itu mengampuni banyak orang. Jadi kita harus percaya kepada Yesus sehingga kita serupa. Nah, kalau kita sudah serupa Yesus, maka kita pasti percaya Yesus. Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang telah mati di kayu salib. Dia yang melakukan untuk kita menjadi pemenang. Jadi dalam proses ini Allah juga ingin melihat kita, apakah kita sudah serupa dengan Kristus. Nah, waktu kita serupa itu maka kita yakin dan percaya bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu telah memberikan kemenangan buat kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita sudah dilunas dibayar, kita sudah lepas dari hukum maut, hukum dosa, sehingga kita akan menjadi pemenang. Nah kedua, selain dari serupa dengan Allah, maka kita harus dalam proses itu mempunyai kekuatan iman. Supaya apa? Bertahan. Nah, dalam pertahanan itulah kita harus percaya bahwa Yesus yang telah mati di kayu salib, Dia menggantikan semuanya, segala hal ke dunia kegelapan kita, dari sakit kita,
saya yakin kita akan sembuh. Dari kegagalan kita akan berhasil. Dari kutuk kita akan dilepaskan semuanya. Nah, saya berdoa malam hari ini, jangan pernah khawatir dalam prosesnya Tuhan. Kita ikuti jalannya Tuhan dan percaya saja bahwa Tuhan akan mengadakan terobosan. Oleh karena itu saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita akan mengalami terobosan. Kenapa? Karena kita pasti akan dibawa Tuhan dari gelap menjadi terang. Ya, dari yang tidak punya masa depan akan punya masa depan. Ini Tuhan akan lakukan. Tapi kita harus menjalankan prosesnya itu. Jadi kita harus kuat dalam prosesnya Tuhan. Kalau kita kuat dalam prosesnya Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, jadi Tuhan akan mengadakan satu hal yang dahsyat. Ya, jangan pernah khawatir dalam hidup ini, ya, bahwa Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah kenal kita. Ya, dan kejadian kita sudah dahsyat. Ya, kalau kita hari ini ada dalam dunia ini, berarti Tuhan pasti berserta dengan kita. Percayalah, Tuhan sudah kenal kita sebelum dunia dijadikan. Makanya kita jangan tinggalkan Tuhan. Dalam proses ini jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Dekatkan diri sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan nolong kita. Nah, saya yakin semuanya setiap kita pasti diproses. Setiap kita pasti diproses. Kenapa kita diproses? Ya itu tadi. Supaya janji Allah dan rencana Allah nyata dalam kehidupan kita. Dari awal sebelum kita ada dalam dunia ini, Tuhan pasti punya rencana buat kita. Untuk kita menjadi dahsyat dalam dunia ini. Kita nggak boleh kalah dengan dunia ini. Karena dunia ini pastinya semakin jahat. Dunia ini pasti akan mengintimidasi kita. Dunia ini akan membuat kita mati. Dunia ini membuat kita tidak akan sanggup lagi untuk berjalan dalam dunia ini. Tapi saya mau katakan, kita harus kuat bersama Tuhan dalam dunia ini. Oleh karena itu, tadi seperti pujian tadi, bahwa Yesus adalah perisai kita, kekuatan kita. Pegang itu. Kalau Yesus menjadi kekuatan kita, saya yakin kita akan jadi pemenang. Nah, dalam proses tentunya saudara itu perlu yang namanya pengorbanan. Perlu yang namanya tahan. Kenapa? Ya, kita akan diubah oleh Tuhan dari yang tidak baik akan jadi baik. Ya, kalau pasti dalam proses kalau sebuah seniman, kalau dia mungkin seniman kayu, pasti kayu itu akan dipahat. Kalau seniman itu dia buat bejana dari tanah liat, pasti bejana itu akan dibuat supaya menjadi halus. Nah, saya mau gambarkan dulu mungkin seperti kayu pahat yang tadinya berupa tidak berbentuk apa-apa, hanya sebuah batang pohon, itu pasti akan dikerik ya, atau digompalkan dulu pelan-pelan apa yang dia ingin bentuk, ya kan? Itu waktu dibentuk, waktu digompalkan atau dikerik itu belum terjadi apa-apa. Tapi setelah dia sudah lakukan semua prosesnya itu pasti akan jadi indah. Tapi awalnya itu membuat kayu itu tidak berbentuk apa-apa, tapi somplak-somplak. Tapi pada akhirnya dia tahu bagaimana untuk menjadikan kayu ini menjadi indah. Mungkin bentuk sebuah pajangan, ya, yang menjadi indah, yang dilihat orang banyak. Nah, begitu juga hidup kita, mungkin kita akan mengalami pahatan-pahatan dari Tuhan yang membuat gompalan-gompalan hidup kita. Ya, mungkin pekerjaan kita gagal, digompal. Mungkin bisnis kita kok nggak pernah berhasil. Loh, kenapa kok sakit kita nggak kunjung sembuh? Loh, kenapa kok selalu mendapat kejelekan dalam hidup ini, mendapat hinaan, caci maki, semuanya. Dan saya percaya saudara bahwa itu semua Tuhan akan memproses hidup kita. Ya, begitu juga dengan bejana, sebelum menjadi bejana yang indah, itu proses tanah pasti akan bagaimana supaya tanah itu tidak ada kerikil-kerikil. Nah, kita juga mungkin ada kerikil-kerikil hidup. Kadang-kadang Tuhan mencongkel hidup kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa dibentuk kembali. Yang mungkin hari ini keadaanmu rusak. Ya, Tuhan mungkin remukan kembali. Ada kerikil kerikil di dalam hidup kita. Tuhan congkel, Tuhan buang. Supaya halus lagi. Dan di situ Tuhan bentuk lagi. Sakit saudara, pasti sakit. Anda mungkin mengalami yang namanya tidak tahan nih Tuhan. Aku tidak tahan nih. Tapi saya mau katakan, kau harus tetap berdiri seperti pujian tadi. Kita tetap berdiri. Tuhan, aku tetap tahan Tuhan. Karena saya percaya saudara, apapun proses itu kita harus jalankan. Yusuf tidak langsung menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Dia diproses
Janji Tuhan, engkau akan menjadi raja, engkau akan menjadi keagungan, ya. Dia dapat mimpi, ya. Dan dia katakan kepada saudara-saudaranya semuanya, engkau akan menyembah aku, sampai-sampai dia mendapatkan intimidasi dari saudara-saudaranya. Enggak gampang saudara untuk menerima kemenangan. Itu enggak gampang semuanya. Ada proses yang Tuhan buat. Tapi saya percaya, tidak akan bisa orang membunuh kita atau mematikan semua karir kita. Kenapa? Kita lihat Yusuf. Mungkin pada saat itu kata saudaranya, kita habisi dia, kita habisi nyawanya. Tapi saya mau katakan, itu jalan Tuhan. Bahwa dia harus tetap hidup dan dia harus tetap menjadi penuh dengan kemenangan. Tidak ada satupun bisa merenggut nyawanya Yusuf. Begitu hidup kita mungkin, ada orang mau menghancurkan kita. Tidak bisa saudara. Kalau Tuhan punya rencana buat kita, hidup kita berhasil untuk kita jadi menang, saya yakin tidak ada yang bisa semuanya untuk menghancurkan kita atau menghabisi nyawa kita. Karena Tuhan lebih dulu menghadapi semua musuh-musuh kita. Karena rencana Tuhan harus jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara hari ini sudah kehilangan, tapi saya mau katakan bangkit sekarang. Seperti Yusuf bangkit. Saya yakin ada pertolongan Tuhan. Ada ide yang Tuhan berikan. Begitu juga Yusuf ada ide dari kakaknya, jangan dibunuh, jual saja. Saya yakin hari ini akan ada ide datang dari orang lain, entah dari mana, apakah dari Tuhan semuanya. Saya mau katakan, tetaplah percaya bahwa kita akan jadi pemenang. Jalan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal buat kita. Tuhan gak akan mengecewakan kita. Jalan terus bersama Tuhan. Karena saya percaya saudara, kalau kita tetap percaya sama Tuhan, bertahan dalam prosesnya Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Engkau harus tetap percaya sama Tuhan. Tetap beribadah, cari Tuhan, baca firman, berdoa, beribadah. Karena waktu Anda berdoa, Anda bisa berkata-kata, saudara. Kalau saudara tidak berkata-kata sama Tuhan, bagaimana Anda bisa berkata-kata dan mau melaporkan semuanya? Kalau Anda tidak pernah berdoa, kalau saudara tidak baca firman, bagaimana kalau Anda mau mendapatkan suara Tuhan? Kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Setiap hari yang sudah disiapkan oleh gembala kita, dengan aplikasi SMA, baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita mendengar suaranya Tuhan. Sehingga ada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Ya, beribadah. Kenapa? Supaya kita bisa menyembah Tuhan. Jangan tinggalkan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan lebih senang hanya penyembahan. Oleh karena itu setialah, jangan tinggalkan Tuhan. Dalam proses apapun hari ini keadaanmu, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menopang hidupmu untuk menjadikan engkau pemenang, untuk menjadikan engkau raja. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita orang yang sudah diselamatkan, kita akan mengalami terobosan-terobosan. Ya, kalau kita sudah dibaptis dan menerima Yesus, dan kita harus mengalami terobosan dalam hidup ini. Dan kita harus menjadi raja, harus punya wilayah, punya domain, dan kita harus jadi menang. Domain kita di mana? Kita harus jadi raja itu semuanya. Kalau hari ini kau ditempatkan Tuhan dimanapun kau berada, jadilah raja. Mungkin dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan engkau pasti akan mengalami kelimpahan dan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau hari ini engkau mengalami yang namanya badai hidup, ya, ada prosesnya Tuhan. Mungkin engkau katakan pencobaan, tetaplah bahagia. Nah, coba kita baca. Nanti Pak Adi baca di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Yakobus 1 ayat 2 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Amin. Oke, saya hanya ambil yang pertama di ayat 2. Bahwa kita harus, kalau menghadapi satu pencobaan, kita harus tetap berbahagia. Gini loh, memang mungkin sulit kita dalam masa proses, kita dalam kegagalan, mungkin dalam pencobaan, kita sulit untuk merasa sukacita dan bahagia. Tapi firman Tuhan dikatakan ini di sini adalah bagaimana supaya kita bahagia, ya.
kita harus tetap bahagia walaupun kita di dalam masa proses, masa pencobaan, mungkin hari ini engkau terintimidasi. Saya mau katakan, karena kita adalah anak Tuhan, harusnya kau percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus semua yang tanggung semuanya. Kita harus tetap utuh dalam kehidupan kita dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kita benar-benar menjadikan kita satu hal yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Dan saya mau katakan, punya sukacita itu modal utama kita pada saat kita mengalami satu tekanan. Itulah kita harus punya mengucap syukur. Itu waktu kita mengucap syukur berarti kita berserah sama Tuhan, dan saya yakin ada sukacita yang Tuhan berikan. Ada kebahagiaan, ada kelepasan, ada kemenangan. Itu udah satu awal. Waktu Anda sudah bisa berserah diri sama Tuhan dan Anda bisa mengucap syukur sama Tuhan, saya yakin pada saat itu engkau akan mendapatkan namanya sukacita surga. Artinya apa? Anda sedang mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, yaitu pertolongan, kebenaran Roh Kudus dalam hidupmu. Sehingga engkau diurapi oleh Tuhan, dijaga, dan supaya engkau tetap kuat. Nah, oleh karena itu tetaplah bahagia walaupun kau menghadapi satu hal hari ini yang mungkin Anda, Tuhan aku udah gak sanggup lagi. Tuhan aku udah gak ketemu jalan lagi. Dan saya mau katakan Yesus adalah pintu keselamatan. Dan pintu itu yang akan memberikan kau keselamatan. Bahkan memberikan padang rumput yang hijau. Kalau kau saudara baca di Yohanes 10, dia adalah pintu, maka saudara engkau akan lihat pintu itu. Pintu keselamatan buat saudara untuk mendapatkan jalan keluar. Sehingga kau melihat padang rumput yang hijau. Sehingga engkau menjadi nyaman, tenang, dan bahagia. Jadi kalau engkau hari ini sudah tidak ada harapan lagi, masuk pintu itu. Yaitu Yesus. Menyembah Yesus. Pujian tadi lagi di awal. Kalau kau mendengar pujian tadi, engkaulah perisainya Tuhan buat kita, ya. Yesus sebagai perisai kita, artinya Tuhan jagai semuanya. Ya. Dan Tuhan adalah kekuatan kita. Wah, nggak ada lawannya lagi. Berarti dia udah perisai, dia kuat, siapa lawan kita? Sudah nggak akan lagi sanggup untuk melawan kita. Jadi percaya bahwa kita pasti mendapatkan sesuatu yang baru waktu kita bisa mengucap syukur, maka ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, nah jadi saya percaya saudara bahwa Tuhan akan terus menjaga kita dengan tangannya, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan gak akan tinggalkan kita. Ya, dia sekali-sekali dalam firman-Nya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Artinya apa? Dia tidak akan membiarkan engkau mengalami yang namanya satu tekan yang membuat hidupmu gagal. Dia enggak. Dia sedang memperhatikan. Supaya yang tadi awal saya katakan, Tuhan ingin melihat hidupmu harus serupa dengan Kristus. Dan saudara harus punya iman kepada Kristus. Sehingga kau dapat kekuatan. Nah disitulah Allah akan bekerja dan mendatangkan kebaikan. Ya, dalam Roma dikatakan Tuhan mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya. Oleh karena itu percayalah sama Tuhan. Kita harus menjadi anaknya, menjadi setia supaya kita tidak pernah meninggalkan Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, saya percaya tangan Tuhan itu tidak pernah gagal buat kita. Kemenangan akan Tuhan berikan. Ya, jalan keluar akan Tuhan berikan buat kita. Tetaplah percaya. Ya, saya berdoa ya hari-hari ini saudara, walaupun begitu sulitnya dalam dunia ini, dalam tantangan hidup semuanya ya, semua mulai berubah semuanya ya. Kita hadapi dalam dunia ini semua akan berubah semuanya secara total. Kalau saya lihat juga, wah, yang nyari kerjaan pun sulit, ya bisnis pun banyak saingan semuanya ya. Udah banyak perubahan dunia ini yang akan membuat kita takut ke depan. Tapi saya mau katakan, dunia boleh jahat, dunia boleh menakutkan kita, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang memberikan jalan keluar dan menjadi pemenang. Amin. Oleh karena itu saudara, saya percaya apabila kita tahan uji, saya yakin kita akan dapat mahkota itu. Dalam proses ini tahan terus, dan pada saatnya engkau akan dapat mahkota itu. Ya. Dan mahkota itulah yang akan membuat kita jadi raja dalam dunia ini, sehingga kita benar-benar menang. Ya. Hari ini saya berdoa, yang sakit engkau harus sembuh. Kuat, percaya. Tuhan akan tolong semuanya. Jangan pernah ditakuti dengan sakit kita. Merasa diri kita, sudah nggak ada harapan. Dokter sudah mengatakan ini. Saya mau katakan, dokter boleh berkata, tapi kita punya Yesus yang telah mati di kayu salib. Dia sanggup menyembuhkan dengan bilur-bilurnya.
Dan dialah yang akan memulihkan dan memberikan sesuatu yang baru dalam tubuh dan jiwa kita. Sehingga kita menjadi kuat dan kita akan menjadi sembuh. Mungkin hari ini Anda lelah dengan sakitmu. Ya, saya mau katakan Tuhan bisa bayar itu semua dan Tuhan bisa gantikan semuanya. Apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin semuanya. Saya berdoa hari ini yang sakit, engkau pasti sembuh. Percaya sama Tuhan. Ya, walaupun tidak ada jalan, tapi Tuhan adalah jalan buat kita semuanya. Hari ini mungkin kau gagal dalam perusahaanmu. Jangan pernah takut, bangkit. Percaya akan ada jalan keluar. Dan tetap setia sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan itu semuanya. Amin. Oke, berdoa, oleh karena itu percayalah sama Tuhan. Nah, saya mau bagikan untuk kenapa sih bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam proses ini. Ya, bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam proses ini. Nah, ada 4 tahapan supaya kita bisa bertahan dalam proses ini sehingga kita nggak tinggalkan Tuhan, kita gagal, kita jauh dari Tuhan, mungkin kita ya sudah hilanglah dari peredarannya Tuhan. Tapi saya berdoa hari ini, saya buka buat saudara bagaimana ada 4 tahap ini supaya saudara bisa menghadapi dan bertahan dalam prosesnya Tuhan. Kita ulang baca tadi, kita baca di Yakobus tadi, Pak Adi tolong baca Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Jadi ayat 3 sampai 8 gitu. Tolong Pak Adi baca. Ayat 3 sampai 8 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Amin. Oke, saya mau bagikan ada dari ayat tersebut yang dari Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 8, saya bagi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tetap bersabar dan tekun dalam masa proses. Ya. Jadi kita bersabar. Nah, waktu bersabar saudara, jangan khawatir. Jadi waktu kita disuruh Tuhan bersabar, artinya menanti, tenang kita. Jangan khawatir. Supaya kita benar-benar dalam proses ini kita bertahan. Jadi kita butuh kesabaran. Nah, dalam sabar ini saya mau katakan, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan kita, pasti pada saatnya Tuhan berikan itu jalan keluar buat kita. Nah, jadi jangan pernah khawatir waktu kita dalam prosesnya Tuhan. Ya. Nah, kalau saya mau katakan begini, kalau bunga bakung aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Jadi jangan pernah khawatir. Kita harus sabar saja, menanti Tuhan tuh sabar. Jadi jangan buru-buru. Anda pokoknya saudara harus bertahan, sabar, tenang, ya, cari Tuhan, ya. Jangan khawatir, ya. Saya percaya apa yang kamu khawatirkan hari ini itu saya yakin Tuhan tahu semuanya, ya. Jadi saya percaya kalau bunga bakung di ladang Tuhan bisa beri warna yang indah dan begitu indahnya bunga bakung itu Tuhan ciptakan semuanya. Nah, hari ini saudara sama, kita adalah ciptaan Tuhan, ya. Dia akan buat indah hidup kita. Jangan pernah khawatir apa yang kita mau makan, pakai, Tuhan siapkan semuanya. Saya yakin dan saya percaya sampai hari ini engkau bisa makan, bisa pakai dan bisa semuanya, ya kan? Mungkin hari kemarin mungkin kau berkata kita mau makan apa, tapi hari ini kita bisa makan dan bisa pakai semuanya sampai hari ini kita berdiri, ya. Jadi saya yakin engkau akan dibuat indah pada saatnya. Oleh karena itu waktu kita dalam proses jangan pernah khawatir. Kalau kita khawatir maka kita akan takut. Waktu kita takut maka kita akan gagal. Karena apa? Kehilangan yang namanya kuasa Allah. Anda sedang mengandalkan kekuatanmu. Orang yang takut adalah tidak percaya dengan Tuhan. Dia sedang mengandalkan dirinya melakukan sesuatu bagaimana supaya dia bisa jalan keluar. Karena dia dengan kekhawatiran ingin cepat, ingin instan semuanya. Padahal Tuhan belum saatnya. Gitu, ya. Jadi saya mau katakan saudara, biarlah kita bersabar. Nanti Tuhan akan berikan buat kita jalan keluar buat kita. Kita tetap tenang, ya. Kita berdoa, minta tuntunan Tuhan,
Dan percaya, yakin bahwa kita sudah serupa dengan Kristus dan kita punya iman bahwa Yesus telah mati di kayu salib, telah menjamin hidup kita, bahwa kita terlepas dari hukum dosa, hukum maut, dan kita akan jadi pemenang, bahkan lebih dari segala pemenang. Amin. Nah, jadi kita harus bertahan. Saya percaya waktu engkau bertahan, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Ya, jangan khawatir. Ya, jadi satu hal kunci pada saat Anda dalam prosesnya Tuhan, jangan pernah khawatir. Karena orang yang khawatir, orang yang sedang mengandalkan dirinya sendiri. Karena ketakutan tadi itu, dia cari jalan keluar, dia mencari orang mungkin, bagaimana supaya orang bisa menolong, padahal orang pun tidak akan bisa menolongnya. Yang bisa menolong hanya Tuhan. Yang bisa memberikan jalan keluar hanya Tuhan. Jadi saya berdoa buat saudara, hari ini janganlah kamu khawatir. Percayalah kalau bunga bakung dipelihara, burung pipit dipelihara, saya yakin kita juga pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah khawatir. Saya percaya malam hari ini saudara, tinggalkan kekhawatiranmu supaya engkau benar-benar mengalami kedahsyatannya Tuhan. Jadi hari ini saudara, biarlah kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Kelimpahan kasih Tuhan itu akan turun dalam hidupmu. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka semua kasih karunia Tuhan akan berlimpah-limpah atas hidupanmu. Percaya saja, karena inilah yang Tuhan janjikan buat kita. Akan ada kasih karunia yang menolong buat kita. Akan ada malaikatnya Tuhan menjaga kita. Sehingga kita tetap berdiri dalam badai hidup kita ini. Kita akan jadi kuat. Kita akan jadi, pada akhirnya kita akan jadi kemenang. Nah, yang kedua, saya dengan cepat yang kedua supaya bagaimana supaya kita bertahan yang kedua. Yang kedua adalah minta hikmat sama Tuhan, ya. Jadi biarlah hikmat itu yang kita dapat dari Tuhan. Jadi waktu kita dalam prosesnya Tuhan, kita harus minta hikmat sama Tuhan. Sehingga hikmat ini yang akan menolong kita. Kita tidak cepat-cepat ngambil keputusan sendiri. Kadang-kadang kita sedang dalam badai, dalam prosesnya, kita ngambil keputusan sendiri. Nah, harusnya kita minta hikmat sama Tuhan. Sehingga hikmat ini yang akan menolong kita untuk memberikan jawaban-jawaban buat hidup kita. Jadi mintalah hikmat. Orang yang minta hikmat sama Tuhan, saya yakin dia akan mendapatkan sesuatu. Kejayaannya Tuhan, kemakmurannya Tuhan, ya, dia akan berikan oleh Tuhan itu. Jadi jangan sampai Anda ambil keputusan pada saat Anda mengalami yang namanya pencobaan, prosesnya hidup ini, saudara. Jangan buru-buru ambil keputusan. Boleh tanya Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jalan keluar. Ya. Satu kisah, Daud pernah mengalami yang namanya terjepit. Ya, pulang dari Ciklak dia, ya. Udah pulang, lalu balik ke tanah kelahirannya. Di situ istrinya, anaknya, dan sebagian rakyatnya diculik oleh orang Amalek. Daud sudah pusing saat itu, dia sudah tertekan, ya. Tapi sebagian rakyatnya pada saat itu marah sama dia. Dia sendiri sedang tertekan, dia sedang mengalami yang namanya terintimidasi, istri dan anaknya diambil dan diculik oleh orang Amalek. Sekarang sebagian rakyatnya marah, bahkan mau menimpa dia dengan batu agar Daud mati. Rakyatnya sebagian menginginkan Daud mati untuk dilempari dengan batu. Tapi satu kali pada saat dia sudah nggak tahan lagi, nggak ada jalan lagi, dia nggak menggunakan kekuatannya, dia minta sama Tuhan, minta hikmat. Saat itu dia berdoa. Pada saat itu dia minta kepada imamnya Abiatar, dia minta baju efodnya, yang dimana harusnya itu baju imam, tapi dia minta supaya apa? Saya yakin pada saat itu efod itu untuk bertemu dengan Tuhan, berbicara sama Tuhan, dan minta petunjuk sama Tuhan. Nah, Daud pada saat itu dia minta petunjuk sama Tuhan. Bagaimana Tuhan, apakah aku mengejar orang Amalek untuk mengambil istri dan anakku yang telah diculik oleh mereka dan sebagian rakyatku? Daud bertanya sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, kejarlah, maka engkau akan mendapatkan kembali semua yang diambil oleh orang Amalek. Singkat cerita, Daud mengejar semuanya. Dan Daud mengalami kemenangan
Kembali semua, tidak ada satupun yang hilang, tidak satupun yang terbunuh. Itulah Tuhan kita. Minta hikmat sama Tuhan, jangan terburu-buru ambil keputusan. Minta sama Tuhan, petunjuk Tuhan. Mungkin hari ini kau terjepit, sana sini terjepit, jalan sini nggak ada jalan, kemarin nggak ada jalan, ya, ke belakang pun nggak ada jalan. Minta sama Tuhan, nanti Tuhan buka jalan semuanya. Tuhan, mana Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan? Ya, mungkin Anda berpikir, kok Tuhan hari ini proyek itu nggak buat aku. Tuhan tahu saudara. Mungkin kalau kau dapat proyek itu mungkin kamu gagal. Padahal kamu bilang itu besar loh, itu akan menjadikanku mendapat kekayaan. Tapi kenapa aku nggak dapat Tuhan? Ya mungkin pada saat itu kalau kamu dapat proyek itu kamu gagal, malah kamu habis. Tapi itulah cara Tuhan. Jadi kalau kamu sudah berdoa, kok Tuhan aku nggak dapat proyek itu. Ya itulah caranya Tuhan. Supaya kamu tenang hidupmu. Dan kamu damai dan sukacita. Sehingga memang proyek itu bukan milik engkau. Nah, apabila proyek itu milik engkau, kamu akan mengalami yang namanya mungkin terintimidasi. Karena proyek itu yang tidak sesuai dengan engkau. Mungkin pada saat Anda dapat proyek itu, kamu akan mengalami namanya membuat hidupmu udah terintimidasi. Kegagalan hidup itu terjadi. Kadang banyak orang saudara minta, kok Tuhan, aku berdoa biarlah proyek ini aku dapati Tuhan. Tapi Tuhan gak izinkan. Kenapa? Ya itu tadi. Bahwa proyek itu bukan memang buat saudara. Karena proyek itu kalau kau dapat, justru bukannya dapat berkat, tapi dapat kemalangan. Saya berdoa hari ini saudara, tenanglah dan minta hikmat sama Tuhan. Saya yakin dan percaya, waktu engkau minta hikmat sama Tuhan, engkau pasti mendapat kekuatan yang baru. Amin. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidupmu. Tuhan tahu. Jadi waktu kamu berdoa, Tuhan tahu. Dia sudah siapkan semuanya. Ya. Kalau tadi mungkin proyek ini nggak dapat, Tuhan harus siapkan. Walaupun kecil, tapi akan menjadi besar. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Saya berdoa saudara, percayalah, jalani apa yang hari ini kau dapati. Mungkin, kok Tuhan dapatnya kecil. Saya mau katakan, jalani. Itu Tuhan ingin melihat. Justru dari yang kecil Tuhan akan percayakan akan lebih besar lagi. Dan kamu sedang dilatih Tuhan untuk kamu bisa mengerjakan apa yang Tuhan berikan buat saudara. Jadi jalani saudara, kalau hari ini jalani saja. Saya yakin kecil lama-lama akan jadi besar, Tuhan akan percayakan lagi, engkau juga terlatih, engkau bisa melewati semua pengalaman-pengalaman yang mungkin hari ini dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Ya. Minta hikmat sama Tuhan. Ya mungkin hari ini sakit, minta hikmat sama Tuhan. Kok nggak kunjung sembuh, ya kan? Engkau berkata dokter ini sudah memvonis, ya minta hikmat sama Tuhan. Saya yakin saudara, kalau hikmat datang dari Tuhan, yang tadinya kamu takut, mungkin dokter sudah memvonis saudara. Tapi saya mau katakan, kalau engkau berjalan sama Tuhan, mungkin ada petunjuk Tuhan. Engkau harus ke sini, engkau percaya sama kuasa Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Saya yakin saudara, kalau Tuhan sudah mau berbuat, dia bisa berbuat apa saja. Tanpa dokter pun, dia bisa melakukannya. Saya berdoa buat hari ini yang sakit, yang mungkin sudah tidak ada pertolongan. Ingat, kita punya Tuhan Yesus dalam hati dia bisa balikan itu semuanya untuk menunjukkan bahwa kuasanya dahsyat buat saudara dan saya. Amin. Berdoalah sama Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang luar biasa. Nah, yang ketiga, melangkah dengan iman yang teguh. Saya berdoa saudara, engkau harus punya iman. Karena dengan iman ini saudara, saya percaya saudara, engkau akan mendapatkan kekuatan. Ya, jalan dengan iman. Waktu engkau mengalami badai dan prosesnya Tuhan, ya, atau kamu hari ini mengalami suatu tekanan dan intimidasi, dengan iman percayamu pada Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan yang kita sembah, Dia akan menjaga hidup kita. Tidak ada satupun iblis yang akan menghancurkan hidup kita. Dia nggak akan sanggup untuk melawan kita. Karena waktu kita berjalan, kita sedang berjalan bersama Tuhan. Waktu kita berperang bersama Tuhan. Waktu kita menghadapi segala persoalan, kita sedang berjalan menghadapi persoalan bersama Tuhan. Dia lebih dulu yang menyelesaikan. Waktu kita berjalan menyelesaikan persoalan, Tuhan yang bereskan semua. Dan saya yakin Tuhan akan berikan jawabannya semua dalam hidup kita semuanya. Percaya saudara, berjalanlah. Karena Tuhan sendiri yang buat. Tuhan yang membuat itu semuanya. Tuhan yang membuat senjata itu semuanya. Tuhan sendiri yang membuat jalan keluarnya semuanya. Dan saya berdoa hari ini, tenang dan percaya sama Tuhan. Imanmu harus kuat. Imanmu harus percaya sama Tuhan. Karena waktu kamu percaya dengan iman, maka saya mau katakan,
engkau akan mengalami itu semuanya. Berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat saudara. Ya, jadi saudara, iman. Sekarang kau harus punya iman. Ini iman penting saudara. Karena tanpa iman kamu nggak akan kuat. Ya, iman yang sudah kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah penolong. Ya sudah, yakin bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah penolong, Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah jalan keluar. Itulah imanmu hari ini yang sudah dibentuk oleh engkau. Jangan kau gugurkan. Kadang iblis sendiri yang menghancurkan jalan hidupmu saudara. Jadi jangan pernah takut kalau ada yang menghadapi satu hal, memang iblis satu sisi dia akan menghancurkan. Selevel kita saudara, Yesus aja dicobai apalagi kita. Tapi iman Kristus, iman Yesus kuat pada saat dia dicobai. Setelah dia 40 hari berpuasa, iblis datang mencobai. Yesus aja dicobai, apalagi kita saudara. Hati-hati saudara. Yesus aja dicobai, apalagi kita. Tapi saya mau katakan, waktu kita bersama Yesus sudah serupa, iblis sudah gemetar sama kita. Karena kita anak Yesus. Karena kita sudah percaya Yesus. Tetap berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhanlah jadi perisai kita. Nah, oleh karena itu berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini berserah sepenuh kepada Tuhan. Tuhanlah yang ambil alih semuanya. Saya berdoa hari ini ya, buat saudara hari ini yang mengalami satu sudah jalan buntu, biarlah malam hari di mesbah doa ini benar-benar saudara nanti berdoa kita akhir ini kita berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Nah, yang keempat saudara. Yang keempat adalah dengan jangan bimbang. Ya, keempat, jangan bimbang dan goyah. Nah, ini saudara jangan bimbang. Bimbang ini melambangkan artinya kamu saudara artinya tetap kuat. Jangan pernah kecewa sama Tuhan, jangan bimbang. Orang bimbang yang tadi dikatakan akan seperti perahu yang terombang-ambing. Kalau Anda terus bimbang, Anda akan tenggelam. Dan sehingga waktu tenggelam kau merasa kecewa sama Tuhan. Kayaknya Tuhan kok nggak tolong saya? Kok Tuhan nggak ada sih? Loh bukankah selama ini aku berdoa? Bukankah selama ini aku beribadah? Tapi engkau mulai bimbang. Nah waktu bimbang Anda hilang tadi imannya hilang semua. Tadi sabarnya udah sabar, nggak tenang lagi. Ya, udah dapat hikmat, hikmatnya berubah lagi. Kenapa bimbang tadi? Karena kamu bimbang, jadi hilang semuanya. Yang tadinya udah tenang, sudah sabar, udah dapat keputusan dari Tuhan, ya, udah punya iman yang kuat. Kamu bimbang. Nah, waktu bimbang inilah kamu akan membuat kamu gagal dan tenggelam. Akhirnya apa? Kamu nggak dapat lagi jawaban dari Tuhan. Ini saudara, jangan bimbang, jangan ragu. Ya, bimbang ini yang membuat kamu nantinya kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan rasanya nggak ada, Tuhan nggak tolong saya. Saya mau katakan, jangan ragu jalan sama Tuhan. Ya, dari bimbang ini kita harus tetap setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Kalau kita taat setia sama Tuhan, saya yakin akan ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan yang dahsyat. Hal-hal yang supranatural akan datang buat saudara. Ya, taat saja, pokoknya setia sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, tenang. Kalau Tuhan ambil keputusan ini, jalani keputusan ini. Ya, Nabi Elia pernah disuruh Tuhan, kamu ke Sungai Kerit. Sungai Kerit, saudara, dia jalanin. Mungkin pada saat itu di Sungai Kerit ada apa, Tuhan? Mungkin Elia merasa itu nggak ada apa-apa, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu ke Sungai Kerit. Ya mungkin sulit untuk cari makan. Tapi itulah Tuhan kita. Dengan supernaturalnya, Elia bisa dikasih makan saudara, dengan burung gagak dikirimin. Pagi dikasih roti, siang dikasih daging. Itulah Tuhan kita. Ya. Jadi kalau kita setia dan taat dan tidak bimbang sama Tuhan, Tuhan akan kirimkan berkat-berkat itu buat kita. Tuhan akan kirimkan pertolongan-pertolongan buat kita. Percayalah sama Tuhan. Ya, Tuhan akan punya banyak cara untuk melakukannya. Ya, apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Satu hal yang terakhir ini, jangan kecewa sama Tuhan. Ada banyak orang percaya kecewa sama Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan gereja, ya, tidak mau ke gereja lagi, tidak lagi mau berdoa, hidup sendiri. Ya, saya mau katakan semakin susah. Jadilah engkau penyembahnya Tuhan yang sungguh-sungguh. Setialah sama Tuhan. Saya yakin waktu engkau setia sama Tuhan, Tuhan pun akan setia memberikan janjinya itu buat kita. Sekali lagi saudara, tetaplah setia sama Tuhan. Waktu kita setia, Tuhan akan kirimkan berkat-berkat itu buat saudara dan saya juga. Amin. Jadi masuk dalam hadiratnya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita harus masuk dalam hadiratnya Tuhan.
Ya, waktu kita tidak bimbang, supaya kita tidak bimbang, tidak kecewa, masuk hadiratnya Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan. Kita harus jadi penyembahnya Tuhan. Ya, jadi kita harus menjadi penyembahnya Tuhan, supaya apa, kita waktu kita menyembah, kita mendapatkan hadirat Tuhan. Artinya kita sedang bersekutu sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saya berdoa hari ini, saya akan akhiri renungan firman Tuhan Mesbah Doa malam hari ini. Percaya sama Tuhan, bahwa kita pasti akan menjadi pemenang. Amin. Kita akan menjadi, yang Tuhan berikan akan menjadi kekuatan buat kita. Sehingga janji-janji Tuhan itu akan nyata buat saudara. Hari ini saya mau berdoa sebelum kita akhiri dalam Mesbah Doa ini, malam hari ini. Jadilah kita penyembah yang benar. Karena saya percaya saudara, kita adalah penyembahnya Tuhan. Waktu kita sembah Tuhan, Tuhan senang. Dan waktu Tuhan senang, Dia akan datangkan itu semua dari surga, berkat-berkat itu, untuk kita jadi penuh dengan kemenangan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu pada malam hari ini, supaya engkau tetap kuat dan menang. Oleh karena itu kita menyembah Tuhan lebih dulu. Haleluya Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila mana kami ada malam hari ini dan saat ini Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada. Ya, semua karena anugerah. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu kami penyembah-Mu Tuhan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami sembah. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Makasih Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Katakan saya lagi, ku tahu kami penyembah-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Amin Tuhan. Kami percaya, kami penyembah. Makasih Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari saudara kau berdoa. Kau menyembah Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Oh, Kau ciptakan kami Tuhan. Engkau jadikan kami berharga Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau lihat umat-Mu malam hari ini Tuhan. Jadikan mereka berharga. Mungkin hari ini mereka kehilangan Tuhan satu gairah. Semangat mereka hilang, kebahagiaan mereka hilang Tuhan. Engkau sendiri yang sudah janji Tuhan, bahwa Engkau sudah membayar harganya dengan mahal Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa, malam hari ini Tuhan, mereka yang mengalami satu tekanan, terintimidasi, lepaskan mereka Tuhan. Jadikan dia Tuhan pemenang, berikan jalan keluar Tuhan. Mungkin dari sakit mereka Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Mungkin mereka merasa sudah tidak ada obat lagi, tapi saya percaya Tuhan, Kau sendiri akan menjadi obatnya. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan mereka hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini ada mujizat yang baru yang Tuhan berikan Tuhan. Terpujilah nama Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Kau adakan mujizat-Mu untuk setiap umat-Mu malam hari ini Tuhan. Dalam mesbah doa-Mu malam hari ini Tuhan, kami percaya kemenangan Kau berikan bagi mereka semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat tanganmu, kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu. Apa saja yang kau perbuat pastilah berhasil. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat malam, terima kasih Bapak Ibu. Haleluya, amin.